Tidak ngomong kasih isyarat. Maka Abu Lubabah berkata, "Fa wallahi ma zalat qadamayya min makanihima hatta araftu anni qad khuntullah wa rasulah." Aku belum bergerak setelah aku beri isyarat begini kecuali aku tahu aku telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian dia berkata, "Demi Allah aku tidak akan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah menerima taubatku. Allah tahu apa yang ada dalam jiwaku." Maka Abu Lubabah segera pergi menuju ke Masjid Nabawi, kemudian dia ikatkan dirinya di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Ya. Ya, kalau kita ke sana dan bilang inilah tiangnya Abu Lubabah yang dulu dia mengikat dirinya, Allah alam bisawab ya. Dia mengikatkan dirinya salah satu tiang dari tiang Masjid Nabawi, ya, yang tatkala terbuat dari batang korma dan dia tidak datang kepada Rasulullah SAW. Dia malu ketemu Rasulullah SAW. Dia merasa telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia berkata, "La abrahu makani hadza hatta yatuballahu alayya mimma sana'tu." Aku tidak akan meninggalkan tempatku ini sampai Allah menerima taubatku. Ya. Maka firman Allah turun, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian berkhianat terhadap amanat kalian padahal kalian tahu. Jadi Abu Lubabah tatkala mengabarkan hukum Nabi adalah membunuh, dia berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW tahu tentang kabar Abu Lubabah, ya, kan Abu Lubabah ditunggu-tunggu kok datang-datang. Apa hasil diskusi dengan orang Yahudi? Enggak datang-datang, tahu-tahu Abu Lubabah radhiyallahu anhu langsung mengikatkan dirinya di masjid, tidak lapor kepada Nabi. Makanya Nabi tahu, oh ternyata begini. Kemudian Nabi berkomentar, "Ama innahu law ja'ani lastaghfartu lahu." Seandainya Abu Lubabah datang kepada aku tidak mengikatkan dirinya di tiang masjid, aku akan mohon ampunan untuknya. Fa amma idza fa'ala ma fa'ala fama ana billadzi utlikuhu min makanihi hatta yatuballahu alaihi. Adapun kalau dia sudah terlanjur mengikatkan dirinya di tiang Masjid Nabawi, maka aku tidak akan melepaskannya sampai Allah menerima taubatnya. Maka Abu Lubabah diikat di tiang Masjid Nabawi selama 6 hari atau lebih. Istrinya datang, kemudian ketika waktu sholat istrinya buka, dia sholat berjamaah, kemudian diikat lagi oleh istrinya. Istrinya melayaninya, kasih makan mungkin, kasih ikat mungkin kemana, ke toilet, tapi intinya istrinya yang melayani dia mengikatnya. Terus sampai akhirnya setelah 6 hari atau lebih, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim." Dan sebagian orang mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampurkan amal soleh mereka dengan keburukan. Semoga Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya Allah menerima taubat Abu Lubabah. Ajib para sahabat ya. Mereka benar-benar takut dengan maksiat yang mereka lakukan ya. Sehingga Abu Lubabah langsung mengikat dirinya, ya, malu ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Allah menerima taubat Abu Lubabah. Tatkala pengepungan ya, semakin kuat ya, kemudian kondisi orang Yahudi Bani Quraidah semakin parah, ya, maka mereka pun akhirnya terpaksa ridha, mau tidak mau terpaksa untuk ngikut hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal Abu Lubabah sudah kasih isyarat, tapi mereka mau bagaimana lagi? Ya. Ya. Allah telah melemparkan dalam hati mereka rasa takut yang luar biasa. Hancurlah ya keberanian mereka, semua hancur, lebur dari diri mereka. Mereka udah pasrah, mau dibunuh mau apa terserah. Ya. Dan mereka menjadi lebih takut lagi ketika Ali bin Abi Thalib sudah mendekat mereka. Ali bin Abi Thalib kemudian berteriak, "Ya katibatul iman," wahai pasukan. Nabi ada pasukan-pasukan berkumpul. Kemudian dia pun maju bersama Zubair bin Awam. Ya, kemudian Ali berkata, "Wallahi la adzuqanna ma dzaqa Hamzatu aw la aftahanna hisnahum." Ya, demi Allah aku akan merasakan kematian atau aku akan menyerang mereka, membuka benteng mereka. Cuma dua pilihan. Saya akan masuk menguasai benteng mereka atau aku mati. Sebagaimana Hamzah telah meninggal dunia. Dan ini didengar oleh mereka dan mereka akhirnya takut. Berarti Ali sudah sungguh-sungguh, bahkan sudah bawa pasukan, katibatul iman, pasukan iman, kemudian siap masuk, mati, menang atau mati, itu saja, tidak ada pilihan lain. Akhirnya mereka pun takut, orang Bani Quraidah, akhirnya mereka pun mengikut hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW merintahkan agar mereka diikat semua tangannya, ya, kemudian ditaruh di pojok, ya. Ya, ada yang mengatakan jumlah mereka 400 orang, ada yang mengatakan 700 orang. Laki-laki, ada yang 400, ada yang 500, ada yang 700. Yang perempuan, anak-anak kecil dipisah, ya, di sisi yang lain. Jadi yang pemuda-pemuda yang ikut bisa berperang sekitar 400 sampai 700.
Datanglah kaum Aus, suku Aus. Tadi saya katakan suku Aus di zaman jahiliyah dahulu teman baiknya suku Bani Quraidah. Mereka saling kerjasama untuk melawan saudara mereka suku Khazraj. Karena suku Khazraj sering bertikai di zaman dahulu. Ketika mereka melihat sekutu mereka Bani Quraidah yang dulu bersahabat dengan mereka di zaman dulu dalam kondisi demikian, maka mereka pun datang, suku Aus datang kepada Nabi, mereka berkata, "Ya Rasulullah, innahum kanu mawaliyana wa hulafa'ana." Ya Rasulullah, mereka dahulu adalah penolong-penolong kami, mereka dulu sekutu-sekutu kami, membantu kami dalam perang, oleh musuh datang mereka bantu kami ya Rasulullah. Wa qad fa'alta fi mawali ikhwanina al-Khazraj ma aqad alimta. Ya Rasulullah, ketika kau mensikapi Bani Nadir, engkau maafkan mereka dan engkau suruh mereka keluar. Dan Bani Nadir adalah sekutunya suku Khazraj. Nah, sekarang demikian juga Bani Qainuqa adalah saudara-saudaranya sekutunya suku Khazraj. Kau telah berbuat baik kepada mereka. Ya. Sekarang bagaimana kalau kau lakukan itu lagi kepada Bani Quraidah? Mereka ingatkan tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Kemudian Aus menyangka saudara-saudara kaum Ansar dari suku Aus menyangka Rasulullah SAW juga akan memberikan keringanan sebagaimana Rasulullah pernah berikan keringanan kepada suku Bani Qainuqa atau Bani Nadir karena mereka adalah sahabat-sahabatnya dahulu suku Khazraj. Ternyata tidak. Ya. Tatkala suku Aus minta keringanan dari Nabi untuk Bani Quraidah, aba an yaf'ala bi Bani Quraidah. Nabi tidak mau melakukan demikian. Ya. Tidak mau Nabi melakukan seperti Bani Qainuqa atau Bani Nadir. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada suku Aus, kaum Ansar, suku Aus. Saya ulangi, suku kaum Ansar dari suku Aus, suku Khazraj. Kemudian mereka sekarang bersatu menjadi kaum Ansar. Dahulunya mereka sering bertikai. Kemudian Rasulullah berkata, "Ala tardawna ya ma'syaral Aus an yahkuma fihim rajulun minkum?" Taib. Saya tidak akan berhukum kepada Bani Quraidah. Saya serahkan sikap kepada Bani Quraidah kepada salah seorang dari kalian. Qalu bala. Oke Rasulullah, kita siap. Siapa di antara kami yang akan memberi hukum dalam urusan Bani Quraidah? Kata Rasulullah SAW, fadzaka ila Sa'ad bin Mu'adz. Urusan Bani Quraidah saya serahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Kita tahu Sa'ad bin Mu'adz lagi sakit begitu. Tangannya terpanah, kemudian Rasulullah SAW sudah berusaha untuk mengkai tapi tidak sembuh-sembuh, darahnya muncrat sampai dia merasa dia akan meninggal dunia, darahnya tidak berhenti. Ya. Kemudian ketika dia merasa akan meninggal dunia, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau matikan aku sampai aku senang dengan apa yang menimpa Bani Quraidah. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh untuk mendatangkan Sa'ad bin Mu'adz. Maka Sa'ad bin Mu'adz didatangkan, dia naik himar, ya. Kemudian diangkat di atas himar dalam kondisi sakit, ya. Maka kaumnya pun datang mengelilingi Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz Sayyid suku Aus, pimpinan suku Aus. Maka suku Aus semuanya mengelilingi Sa'ad bin Mu'adz. Mereka berkata, "Ya Aba Amr, wahai Sa'ad bin Mu'adz, hulafa'uka wa mawalika wa ahlul nikayah." Dulu teman-teman kita dahulu ya Sa'ad bin Mu'adz. Mereka yang dulu berperang membela kita dan seterusnya. Wa man qad alimta, kau sudah tahu siapa mereka. Mereka terus ngomong, "Ya Sa'ad bin Mu'adz, ayo beri keringanan, mereka dulu sahabat-sahabat kita, mereka sekutu kita dahulu." Maka Sa'ad berkata, "Laqad ana li Sa'din an la ta'khudhahu fillahi laumatul laim." Sudah saatnya sekarang Sa'ad bin Mu'adz bicara tentang dirinya. Dia berkata, sudah saatnya sekarang Sa'ad tidak perlu takut ya apapun, celaan apapun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka dengar Sa'ad ngomong begitu, wah ini bertanda bahwasanya Sa'ad akan beri hukuman kematian bagi mereka. Ketika Sa'ad sampai di kaum muslimin, ada Rasulullah SAW di situ. Rasulullah SAW berkata kepada kaum Ansar, "Kumu ila sayyidikum au khairikum." Berdirilah kalian menuju Sa'ad bin Mu'adz. Berdirilah kepada sayyid kalian. Akhirnya mereka pun datang kepada Sa'ad bin Mu'adz dalam kondisi sakit. Kemudian mereka menurunkan Sa'ad bin Mu'adz dari himar, dari keledai tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Inna haula'i nazalu ala hukmik." Wahai Sa'ad bin Mu'adz, sungguhnya mereka orang-orang Bani Quraidah, mereka aku serahkan hukumnya kepadamu. Terserah kau mau apakan. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? "Fa inni ahkumu fihim an tuqtala muqatilatuhum." Hukumku yang mereka muda-muda semua selain wanita dan anak-anak dibunuh. Wa tusba dhararihim. Adapun wanita-wanita mereka
dijadikan tawanan. Wa tuqassam amwaluhum, adapun harta mereka dibagi-bagi jadi ghanimah. Maka Rasulullah SAW berkata, laqad hakamta fihim bihukmillahi min fawqi sab'i samawat. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, sungguh kau telah mengeluarkan hukum pada mereka dengan hukum Allah, sesuai dengan hukum Allah yang dari atas langit yang 7. Min fawqi sab'i samawat, dari langit Allah yang ada di atas langit yang 7. Ya, kemudian akhirnya dijalankanlah hukum Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Maka setelah mereka dikumpulkan, digalilah sebuah lubang di pasar kota Madinah. Kemudian diambillah dari mereka arsalan, yaitu sekelompok-sekelompok, diambil sekelompok. Kemudian dipenggal, dilemparkan dalam kondak tersebut, dalam parit tersebut. Kemudian diambil lagi terus, dibunuh lagi ya, karena mereka memang berhak untuk dibunuh. Sampai 400 orang atau 600 orang atau 700 orang. Tatkala sebagian mereka mulai diambil, sebagian mereka ngomong kepada pimpinan mereka, Ka'ab bin Asad. Wahai Ka'ab bin Asad, ma tarahu yusna'u bina? Menurutmu apa yang dilakukan pada kita? Kita ini diapain kok diambil sebagian, enggak balik, diambil sebagian enggak balik. Kata Ka'ab, pimpinan mereka, afi kulli mautin la taqilun? Kalian ini setiap masa enggak ngerti-ngerti juga. Setiap kondisi enggak ngerti-ngerti juga, ya. Annahu man dhuhiba bihi minkum la yarji'. Kan kalian sudah tahu yang datang diambil tidak akan kembali lagi. Huwa wallahil qatlu. Sungguh ini adalah kita dibunuh. Falam yu'zal yu'ta bihim jama'atin hatta faragha Rasulullah SAW. Semuanya diambil, akhirnya dibunuh seluruhnya. Bagaimana wafatnya Huyai bin Akhtab? Huyai bin Akhtab ibunya bapaknya Sofiyah binti Huyai, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Tatkala Bani Quraidah mulai dibunuh, termasuk di antaranya Huyai bin Akhtab, dan dia tidak ingkar janji. Dia sudah bilang kepada Ka'ab bin Asad, kalau kalian nanti ternyata ditinggal oleh Ahzab, ditinggal oleh Abu Sufyan dan teman-temannya, saya akan gabung. Apa yang menimpa kalian akan menimpaku. Dan dia megang perkataannya. Dan dia benar-benar ditangkap juga, dan akhirnya dia dibunuh. Ya. Didatangkanlah Huyai bin Akhtab, dia bukan dari Bani Quraidah, dia dari Bani Nadhir yang diusir setelah Bani Qainuqa. Jadi diusir Bani Qainuqa, Bani Nadhir baru Bani Quraidah. Bani Nadhir ketika diusir, mereka disuruh pergi tanpa membawa senjata, ya. Rupanya Huyai bin Akhtab ini provokator sebagaimana saya sebutkan tadi. Kemudian Rasulullah bertemu dengan Huyai bin Akhtab. Rasulullah berkata, "Hal akhzakallah?" Apakah Allah telah menghinakan engkau, wahai Huyai bin Akhtab? Huyai berkata, laqad dhaharta alayya. Ya, engkau telah menang di atas kami, wahai Abul Qasim, wahai Muhammad. Ama wallahi malum tu nafsi fi adawatika. Demi Allah, aku tidak mencela diriku karena memusuhi engkau. Walakin man yakhdhulillah yukhdhal. Tapi barang siapa yang meninggalkan Allah, dia akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma aqbala 'ala nas, kemudian dia balik menghadap orang-orang. Dia berkata, ya ayuhan nas, wahai orang-orang sekalian, wahai Yahudi sekalian. Innahu la ba'sa bi amrillah, ini sudah qadarullah, seakan-akan dia berkata. Ya sudah, ini sudah perintah Allah, sudah perkara Allah. Kitabun wa qadarun, sudah takdir. dia mengatakan sudah takdir. Wa malhamatun katabahu Allah ala Bani Israil. Inilah peperangan yang sudah Allah catat bagi Bani Israil. Dia ngomong begitu. Ya, seakan-akan dia menenangkan, dia sudah takdir, mau diapain. Ya. Tsumma duriba unuquhu la'natullah. Maka dipenggalah kepalanya oleh kaum muslimin. Ya. Adapun para wanita, tidak ada yang dibunuh tentunya. Islam ketika berperang tidak dibunuh anak-anak, tidak bunuh para wanita, kecuali seorang wanita yang dia melakukan kesalahan, mungkin dia ikut serta dalam peperangan, akhirnya dibunuh oleh kaum muslimin, ya, kaum muslimin. Ya. Ada seorang namanya Atiyah Al-Quradhi. Atiyah Al-Quradhi dia ditangkap oleh pasukan kaum muslimin. Kemudian ketika mau dibunuh, Rasulullah SAW, anak-anak remaja-remaja, Rasulullah SAW suruh periksa. Kalau memang ternyata sudah dewasa, di antara bentuk tahu dia dewasa atau tidak, dilihat bulu kemaluannya. Kalau bulu kemaluan sudah tumbuh, maka dewasa dan dibunuh. Kalau bulu kemaluannya belum tumbuh, berarti belum dewasa, tidak dibunuh. Ya. Atiyah Al-Quradhi termasuk orang-orang remaja-remaja yang belum tumbuh bulu kemaluannya. Maka dia tidak dibunuh. Ya. Atiyah Al-Quradhi pernah berkata, dan dia masuk Islam, kuntu fi man hakama fihim Sa'ad bin Mu'adz. Aku termasuk orang yang dihukum, mendapatkan hukumannya Sa'ad bin Mu'adz. Fasyakku fiyya, mereka ragu tentang aku ini dibunuh atau tidak. Aminadz dzurriyyah aminal muqatilah, apa termasuk anak-anak atau termasuk orang-orang yang bertempur?
Kata Nabi, "Unzuru, lihatlah, fa in kana ambata sya'ru faqtuluh." Kalau ternyata tumbuh bulu kemulanya maka bunuhlah. Wa illa fala taqtuluh, kalau tidak maka jangan bunuh. Mereka pun periksa diriku, ternyata mereka dapati bulu kemaluanku belum tumbuh, maka aku pun dibiarkan. Adapun Amr bin Sa'di Al-Quradi, tadi seorang Yahudi yang mengatakan, "Wahai kaum Yahudi sekalian, kenapa kalian berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Abul Qasim? Kalian tidak menolong dia, kalian malah menyerang dia. Aku tidak akan ikut dengan keputusan kalian." Apa yang terjadi pada dia? Maka dia pun tidak ikut Bani Quraidah, tidak ikut berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun pergi, ya, dibiarkan, tidak diganggu, ya, sampai dia suatu malam tidur di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam di Madinah di suatu malam. Setelah itu dia pergi dan tidak tahu dia pergi ke mana sampai hari ini. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya tentang kondisi beliau, Rasulullah berkata, "Dzaka rajulun najahullahu biwafaihi." Itu adalah seorang yang Allah tolong gara-gara dia wafa, yaitu dia setia dengan janji, dia tidak mengingkari janji. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyuruh untuk bagi-bagi ghanimah, ya, yang mereka dapatkan dari Bani Quraidah, ya. Kemudian di antara wanita-wanita yang ditawan ada namanya Raihanah, ya. Raihanah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada Raihanah, tetapi dia tidak mau kecuali tetap dalam keyahudiannya. Ya, maka Rasulullah SAW merasa sedih melihat Raihanah tidak mau masuk Islam, ya. Ya, Rasulullah SAW menjadikan dia salah satu tawanan yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ingin dia masuk Islam, dia tidak mau, dia tetap ingin bertahan dalam keyahudiannya. Akhirnya ada orang yang datang kepada Nabi pada suatu hari berkata, ya, bahwasanya ini Sa'labah bin Sa'yah memberi kabar gembira kepada aku bahwasanya Raihanah telah masuk Islam. Akhirnya ketika Raihanah masuk Islam, ya, mungkin Rasulullah tertarik dengan Raihanah karena kecantikannya. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan untuk memerdekakannya dan menikahinya. Ya, tapi apa kata Raihanah? Bal tatrukuni fi mulkika. Wahai Rasulullah, biarkanlah aku tetap dalam sebagai budakmu, ya, dan itu lebih ringan bagiku dan lebih ringan bagimu. Maka Rasulullah membiarkan beliau Raihanah dalam kondisinya. Adapun Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu setelah memberikan hukuman kepada Bani Quraidah, ya, akhirnya beliau pun meninggal dunia setelah dikai oleh Nabi beberapa kali, namun tidak sembuh-sembuh juga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mewafatkan beliau radhiyallahu taala anhu, ya. Datang dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ja'a Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, Jibril datang kepada Nabi dan bertanya, "Man hadzal abdus salih alladzi mata?" Siapakah hamba saleh ini yang meninggal? Futihat lahu abwabus sama. Ketika dia meninggal dibukalah pintu-pintu langit. Wa taharraka lahul arsy, dan arsy bergetar. Ya. Rasulullah SAW keluar, ternyata yang meninggal Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya. Dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya, meninggal ketika usia kalau tidak salah 37 tahun, usia yang sangat muda. Beliau masuk Islam, umur Islam beliau kira-kira 8 tahunan, tetapi luar biasa ketika beliau meninggal ternyata arsy Allah bergetar. Dan ini disampaikan oleh para ulama bahwasanya yang menjadi patokan adalah bagaimana kualitas amal seseorang. Ya, alhamdulillah kalau orang kualitas amalnya bagus dan umurnya panjang, itu yang terbaik. Ya. Ya, yang terbaik adalah man tala umruhu wa suna amaluh. Yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang dan yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik, maka itu adalah yang terbaik. Tapi kalau seorang umurnya pendek, ya, dia baru dapat hidayah, mungkin belakangan umurnya sudah tua, tetap saja dia berusaha memaksimalkan kualitas amalnya. Lihatlah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu hanya mendapatkan Islam, mungkin Islam beliau cuma 8 tahun, tapi ketika beliau meninggal maka arsy Allah bergetar karena hebatnya Sa'ad bin Mu'adz. Baik, demikian saja mungkin yang saya sampaikan tentang
kisah perang Bani Quraidah. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.